Halo para nakama, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan menyelami salah satu arc paling menakjubkan di One Piece, yaitu Fishman Island. Tapi kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu melalui mata sang navigator jenius kita, Nami. Kalian tahu kan, Nami punya hubungan yang sangat kompleks dan emosional dengan para manusia ikan. Jadi, petualangannya di bawah laut ini bukan sekadar jalan-jalan biasa, tapi juga perjalanan penyembuhan luka batinnya. Dulu, Nami adalah korban kekejaman Arlong dan krunya. Ia dipaksa bekerja, diperas, dan melihat desa, serta orang-orang yang dicintainya, menderita di bawah tirani manusia ikan. Trauma itu begitu mendalam, sampai-sampai Nami membenci semua manusia ikan tanpa terkecuali. Wajar saja, pengalamannya sangat buruk, namun takdir membawanya kembali ke dunia mereka. Ke Fishman Island, sebuah surga bawah laut yang indah. Ini adalah momen krusial bagi Nami. Akankah kebenciannya semakin dalam? Atau justru ia akan menemukan sisi lain dari ras yang pernah menyakitinya? Saat pertama kali tiba di Fishman Island, kita bisa merasakan ketegangan Nami. Meskipun tempat itu indah luar biasa dengan gelembung-gelembung udara, terumbu karang warna-warni, dan bangunan yang megah, Nami tetap waspada. Ingatannya tentang Arlong Park pasti muncul kembali. Tapi disinilah peran kru topi jerami sangat penting. Luffy, Zoro, Sanji, dan yang lainnya selalu ada di sisinya, memberikan rasa aman dan dukungan tanpa syarat. Mereka tidak memaksanya untuk melupakan masa lalu, tapi mereka ada untuk memastikan masa lalunya tidak menghancurkan masa depannya. Titik balik pertama bagi Nami terjadi saat ia bertemu dengan Keimi, si putri duyung dan teman-temannya. Keimi, yang pernah diselamatkan oleh topi jerami di Sabaudi, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Melalui interaksi dengan Keimi yang polos dan baik hati, Nami mulai melihat bahwa tidak semua manusia ikan itu jahat seperti Arlong. Ia juga bertemu dengan Papag, si bintang laut desainer, dan Raja Neptune beserta anak-anaknya. Mereka semua memperlakukan Nami dan krunya dengan sangat ramah. Ini adalah pil pahit sekaligus obat bagi Nami. Pahit karena mengingatkannya pada kebenciannya yang salah arah, tapi juga obat karena mulai menyembuhkan lukanya. Salah satu adegan yang paling menyentuh adalah ketika Jinbe, mantan Shichibukai, dan Satria Laut, secara resmi meminta maaf kepada Nami. Jinbe merasa bertanggung jawab karena dialah yang secara tidak langsung melepaskan Arlong ke East Blue. Momen itu sangat kuat. Jinbe, seorang manusia ikan yang kuat dan dihormati, menundukkan kepalanya di hadapan Nami. Nami, yang awalnya terkejut, akhirnya bisa melepaskan beban kebenciannya. Dia bilang, "Yang aku benci cuma Arlong." Kalimat sederhana itu menandakan penerimaan dan perdamaian dalam hatinya. Dia tidak lagi menyalahkan satu ras penuh atas perbuatan satu individu jahat. Perkembangan karakter Nami tidak berhenti di situ. Selama konflik melawan Hody Jones dan bajak laut manusia ikan baru, Nami tidak tinggal diam. Dia bertarung dengan gagah berani untuk melindungi Fishman Island, tempat yang dulu mungkin akan ia hindari. Dia bertarung demi Moonman barunya, seperti Keimi dan Shirahoshi. Ini menunjukkan transformasi total dari seorang gadis yang membenci manusia ikan menjadi seorang pejuang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Dia menggunakan pengetahuannya tentang cuaca dan climate tech-nya untuk mengalahkan musuh, membuktikan bahwa kekuatan dan keberaniannya setara dengan kru lainnya. Petualangan bawah laut ini juga menguji kemampuan navigasi Nami ke level tertinggi. Menavigasi kapal di bawah tekanan air 10.000 meter bukanlah hal yang mudah. Arus bawah laut yang liar, monster laut raksasa, dan medan yang tak terduga adalah tantangan sehari-hari. Tapi Nami, dengan kejeniusannya, berhasil membawa Thousand Sunny dengan selamat. Ini sekali lagi menegaskan posisinya sebagai salah satu navigator terbaik di dunia. Tanpa Nami, perjalanan Luffy menuju Raftel tidak akan mungkin terjadi. Selain itu, di Fishman Island, Nami juga menunjukkan sisi lembut dan empatinya yang luar biasa.
terutama terhadap Putri Shirahoshi. Dia melihat Shirahoshi bukan sebagai senjata kuno Poseidon, tapi sebagai seorang teman yang rapuh dan butuh perlindungan. Dia menjadi sosok kakak bagi Shirahoshi, mengajarinya tentang dunia luar dan memberinya keberanian. Hubungan mereka berdua sangat manis dan menjadi salah satu highlight di IRC ini. Nami yang dulu sangat materialistis, kini lebih sering menunjukkan kepeduliannya pada orang lain. Sebuah bukti nyata betapa ia telah tumbuh dewasa. Jadi, petualangan Nami di Fishman Island adalah sebuah perjalanan penebusan. Dia datang dengan membawa luka dan kebencian, tapi pulang dengan hati yang damai dan teman-teman baru. Dia belajar untuk memaafkan, membedakan antara individu dan ras, dan yang terpenting, dia belajar untuk berdamai dengan masa lalunya sendiri. Arc ini bukan hanya tentang pertarungan seru Luffy melawan Hody Jones, tapi juga tentang kemenangan emosional Nami atas trauma masa kecilnya. Sebuah pengingat bahwa seberat apapun masa lalu, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Itulah pembahasan kita kali ini tentang perjalanan luar biasa Nami di Fishman Island. Sebuah kisah tentang penyembuhan, persahabatan, dan keberanian. Menurut kalian, momen Nami mana yang paling berkesan di arc ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan One Piece selanjutnya.